Ya. Masyarakat JCA. Masyarakat JCA adalah masyarakat yang jenius secara Alkitab. Tulis pikiran kok banyak banget masyarakat. Gini loh saudara. Kita membentuk anak-anak jenius secara Alkitab itu akan melibatkan banyak hal, melibatkan gereja, melibatkan orang tua, melibatkan sekolah minggu, melibatkan sekolah-sekolah, melibatkan banyak hal. Makanya saya sebut masyarakat JCA, masyarakat jenius secara Alkitab. Kita mulainya dari mana untuk mencapai masyarakat jenius secara Alkitab? Mulainya dari kota. Mulainya dari kota, saudara. Loh, kok kota? Mulai itu dari diri sendiri, habis dari sendiri keluarga, habis keluarga kelamaan, saudara. Cara kerja Alkitab tidak seperti itu. Kita lihat slide. Mulainya dari kota, saudara. Kok bisa? Ya, cara kerja Alkitab itu yang pertama digarap itu kota dulu. Konsepnya Yeriko. Waktu bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, yang ditaklukkan dulu apa? Kota. Terus Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya jadi saksi di mana pertamanya? Yerusalem. Yerusalem itu apa? Kota. Abraham dikatakan, engkau akan menduduki kota-kota musuhmu. Yesus berjalan juga dari kota ke desa. Pertama kali yang disebut bukan desanya, tapi kota. Dan dikatakan Yesus mengutus murid-muridnya kemana? Ke kota-kota. Bahkan kalau Anda pelajari di kitab Matius, waktu Yesus mengutus muridnya berdua-dua, itu tuh Yesus bilang gini, kalau kamu pergi ke satu kota, lalu kota itu menolak, nggak mau terima, pergi dari kota itu, pergi ke kota yang lain. Tuhan tidak memerintahkan cari orang dalam kota itu yang bisa kamu kunjungi. Setelah itu kalau orang itu tidak terima, kamu pergi ke tetangga itu, pergi lagi ke tetangga itu. Tidak. Bebaskan debu dari kakimu, pergi ke kota yang lain. Kenapa? Cara kerjanya Tuhan adalah memenangkan kota. Dalam satu kota cari orang yang bisa satu visi, cari orang yang bisa terima Injil. Tanya Roh Kudus, rumah mana yang akan dimasuki. Setelah ketemu rumahnya, masuk di rumah itu, nginep di situ berhari-hari, jangan pindah ke rumah yang lain. Nginep aja di situ. Beritakan firman Tuhan, kalau ada yang sakit di situ sembuhkan. Kalau orang itu butuh pelayanan, layani sampai dia terima Yesus. Kalau sudah terima Yesus, pergi ke kota yang lain. Tidak terus ke tetangganya, enggak. Kenapa? Ya orang itu nanti akan memuridkan orang di kota itu lagi. Prinsipnya kerajaan surga adalah prinsip melipat gandaan, bukan perjumlahan. Kelamaan kalau perjumlahan, saudara. Setiap perkara kecil, Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Nah, kalau saya berkata, kita langsung serangan kita pertama untuk JCA itu kita harus cetak kota-kota. Bukan berarti wah, Yesus kemana kota-kota nggak mau yang desa-desa. Bukan berarti kita tidak setia perkara kecil, saudara. Karena gitu, perubahan itu dimulai dari pemimpin. Kalau kita membentuk masyarakat JCA mulai dari kota, di kota-kota itu ada banyak pemimpin-pemimpin, kepala sekolah, pendeta dan seterusnya. Itu pemimpin-pemimpin kalau sudah ngerti jadi secara Alkitab, dia akan mengalirkan ke orang-orang di bawahnya, jemaatnya, murid-muridnya, guru-gurunya yang di sekolah itu dan seterusnya. Slide. Cara kerjanya Yesus adalah Yesus memuridkan murid-muridnya 12 murid, dan murid-muridnya itu diutus pergi ke Yerusalem dan seterusnya. Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung dunia. Jadi memang tetap dari pribadi, tapi dari pribadi ini tidak ke pribadi, keluarga, komunitas, kota, negara. Tidak, itu konsep yang tidak Alkitabiah. Konsep Alkitab adalah kita memuridkan, kita dan murid kita langsung menuju ke kota. Jadi saya dorong Anda membentuk masyarakat jenius secara Alkitab dengan konsep kota. Kalau kota sudah direbut, akan di kota itu akan ada gereja-gereja jenius, sekolah-sekolah jenius, komunitas-komunitas jenius. Dari komunitas-komunitas jenius itu akan terbentuk keluarga demi keluarga yang jenius. Keluarga demi keluarga yang jenius akan membentuk pribadi dan pribadi yang jenius. Kerjanya tetap berat. Oke? Nah, kita harus berdoa dan berjaga untuk domba-domba kecil. Selamatkan domba-domba kecil di kota Anda. Jangan sampai anak-anak terjerumus dalam hipnotis, praktek hipnotis terselubung. Bentuk tim pelayanan anak-anak. Tolong saudara, saya pesankan, bentuk tim pelayanan anak-anak di kota Anda dengan nomor email atau nomor telepon atau apa di mana semua orang bisa berkonsultasi pada Anda. Ada yang sudah dengar seminar ini, bikin pengumuman di mana? Bikin stiker
CD saya boleh digandakan sebanyak-banyaknya, makalah saya yang ada di situ gandakan sebanyak-banyaknya, nggak harus panggil saya langsung, sudah Anda sebarkan kemana-mana, silakan. Ya, karena itu dari Tuhan untuk kembali ke Tuhan. Rebut generasi Yoel, generasi melihat di akhir zaman. Nah sekarang gereja CCA. Bagaimana membentuk gereja yang jenius secara Alkitab? Yaitu di gereja Anda, gelombang gamma, gelombang beta, gelombang alfa, gelombang theta harus dimaksimalkan semua. Bagaimana memaksimalkannya? Gelombang lain sudah oke, tapi pendeta-pendeta sering melupakan gelombang theta. Kenapa saya bilang gelombang sudah oke? Gamma, Anda berkhotbah, itu gamma, orang konsentrasi. Beta, itu ya sama dengan pendengar khotbah. Alfa, nyanyian, pujian, sudah alfa semua. Yang belum digarap apa? Theta, gelombang theta ini yang sering melupakan digarap oleh gereja-gereja. Kecenderungan, nah ini ada dua kecenderungan. Kecenderungan yang pertama, guru-guru sekolah minggu sering melupakan bahwa anak-anak belum punya gelombang beta. Akhirnya anak-anak itu diajak bercerita tuh pakai caranya orang dewasa. Sedangkan guru-guru jangan lupa pakai imajiner. Sedangkan pendeta, kelemahannya pendeta adalah melupakan bahwa orang dewasa itu sudah dominan di gelombang gamma dan beta. Oleh karena itu harus dibawa ke gelombang theta dan delta. Dibawa masuk kepikiran bawah sadar. Semua usia harus diupayakan menanamkan firman sampai di gelombang theta. Ingat, pikiran bawah sadar itu menangkap bahasa gambar atau bahasa imajinasi. Ingat, gamma, beta, alfa harus diulang-ulang. Gunakan komsel. Komsel itu gini loh saudara. Apa yang sudah didengar di gereja, di kebaktian rumah tangga diulangi. Prinsip pengulangan. Di gereja dikhotbahkan secara gamma dan beta, konsentrasi tinggi dan berpikir. Di komsel disiarinkan, itu gelombang alfa. Disiarinkan, tidak mendengar khotbah lagi satu arah. Udah. Nah, ini gambar ini kita sudah hafal tadi. Firman Tuhan dikatakan membicarakan hadiran Tuhan dan seterusnya. Nah, saya sebenarnya mau menyampaikan satu bukti, tapi waktunya nggak cukup. Buktinya bahwa bahasa gambar itu bisa lebih kuat daripada bahasa lisan. Contohnya seperti ini. Dua orang, saya panggil musuh depan, A sama B. Si B, si A ini saya tunjukin sebuah lukisan. Si B nggak boleh lihat lagi sana. Tunjukin lukisan dalam waktu 10 detik saja. Kamu cermati lukisannya dalam 10 detik ya. Baik Bu. Tak 10 detik sudah ditutup. Sekarang orang yang B dikasih kertas sama tulisan, dikasih kertas sama ballpoint. Kamu boleh menceritakan apa saja yang kamu lihat di gambar tadi pada si B. Silakan. Dalam waktu 10 menit, lebih lama loh ya. Tadi ini 10 detik melihatnya, menceritakannya 10 menit. Cerita. Tadi aku lihat gambar Yesus, tangannya gini dengan anak-anak kecil. Yesus memeluk anak-anak, terus ada tulisannya Yesus mencintai semua anak. Warna-warnanya ada warnanya. Kelihatannya sih lukisannya seorang anak kecil itu kelihatannya. Pokoknya 10 menit dia tuh serasa capeknya 10 menit. Pokoknya apapun yang dia menceritakan sangat dicatat sama si orang B. Sudah. Si A mendapat informasi bahasa gambar dalam waktu 10 detik. Si B tidak melihat gambar, hanya mendengar informasi lisan dari si A dalam waktu 10 menit. Sekarang akan dites. Saya sekarang yang tanya sama dua orang ini. Oke, saya tanya. Kamu diam ya, saya ngomong ya. Tuhan Yesus tadi dalam bajunya itu, kostumnya Yesus ada selendangnya pada. Ayo. Wah, ya nggak tahu. Di catatan udah ada. Dalam 10 menit tadi menceritakan Yesus pakai selendang. Lah, dia tadi nggak cerita pakai selendang pada, aku nggak tahu lah ya. Oke, sekarang kamu tak tanya, pakai selendang nggak Yesus? Pakai. Loh, kamu tadi kok nggak cerita? Ya nggak mungkin saya bisa cerita sedetail itu. Kok bisa detail ya? Kamu cuma 10 detik. Bahasa gambar lebih kuat daripada bahasa lisan. Oke. Untuk itu kita
perlu gereja yang banyak bahasa gambar. Seperti di sini ada tulisan kekudusan, tahun kekudusan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dengan tulisan-tulisan di gereja ini, visi Anda ditulis di gereja. Cuma untuk pasang, ya kita tambahin gambar Pak. Nah, tambahin gambar ini sudah cukup bagus. Karena langsung melekat di pikiran jemaat. Begitu jemaat pulang selalu ingat di gereja ada tulisan kuduslah kamu sebab aku kudus. Lebih bagus lagi dibikin logo. Setiap tema itu harus ada logonya. Kalau Anda mau pakai logo kekudusan, logonya apa? Warna putih. Putih tak sudah bendera putih itu artinya hidup kudus. Ya nggak masalah. Taruh bendera putih di sini. Jelaskan sama saat putih artinya kudus. Loh, mereka akan ingat terus kudus, kudus, putih, kudus, kudus. Ya, tuliskan visi gereja, dilogokan, slide, dilogokan. Kalau perlu dekor ada di gereja. Gereja ada di dekor. Dengan warna dan simbol-simbol Alkitab. Anda cari simbol-simbol Alkitab. Udah yang ini adalah gambar peta alwanya namanya. Ya, Tuhan itu memakai simbol-simbol. Contohnya baju efod penuh dengan simbol. Kemah suci, kemah sembahyang penuh dengan simbol. Salib itu juga simbol. Menjalan manusia, jalan simbol. Penggembalakan domba itu simbol. Masa Yesus benar-benar pakai baju gembala? Ya enggak, cuma simbol. Pohon yang subur kita menutupi aneh-aneh itu simbol. Pohon anggur dan ranting-rantingnya itu simbol-simbol. Gunakan bahasa tubuh yang alkitabiah. Bahasa tubuh itu adalah bahasa gambar yang terekam di pikiran bawah sadar. Jadi saudara, bahasa tubuh itu sangat mudah terekam. Makanya kalau saya ngomong bangun tangannya ya nggak bisa diem. Ini memberikan bahasa tubuh pada Anda. Nah, penggunaannya untuk di gereja apa? Tarian. Gereja harus ada tarian. Kenapa? Pada saat orang menari itu dia membentuk gambar. Misalnya lagunya Ku masuk ruang maha kudus, penarinya seperti ini. Ini apa saudara? Melambangkan kerup yang ada di ruang maha kudus. Waktu orang lihat gini, langsung kerup, langsung ingat kerup. Masuk ke pikiran bawah sadar langsung. Pakai tarian, bahasa tubuh, freestyle dance. Freestyle dance itu yang ini loh saudara, kayak orang bilang choir, sebenarnya itu bukan choir itu suaranya saudara. Ini pakai gerakan misalnya, haleluya, ya Allah yang besar. Yang anak-anak muda, haleluya. Dia tidak harus pandai menari seperti anak tamborin, kakinya cuma gini-gini, tangannya cuma gini-gini. Tapi itu pengaruhnya besar, karena itu apa? Bahasa gambar langsung masuk ke pikiran bawah sadar. Ku memujimu, pujian. Dan seterusnya. Saya itu leader freestyle dance, walaupun gemuk gini pede aja. Ya, biar aja suami saya tetap sayang kan. Oke, tarian freestyle dance, tamborin. Tamborin itu juga bahasa gambar. Gerak dan lagu kalau untuk anak sekolah minggu. Gunakan aksesoris berupa gambar atau simbol atau warna atau panji atau jumbai dan lain-lain. Pakai panji-panji, pakai bendera yang ada simbol-simbolnya. Saudara, kita jangan anti hal-hal seperti itu karena itu semua Alkitab ya. Misalnya gambar singa, Yesus adalah singa dari Yuda. Gambar mahkota, kita adalah umat kerajaan Allah. Gambar salib, pengorbanan Yesus juga salib. Di gereja saya ada salib kayu besar, setinggi tubuhnya manusia. Jadi kalau perjamuan kudus, salib itu portable, bisa dipindah-pindah. Perjamuan kudus itu dipasang. Kalau pasca warnanya ungu, Yesus bangkit dibikin kosong, gak dikasih kain. Kan Yesus bangkit kosong. Perjamuan kudus setiap bulan dipasang kainnya, ganti-ganti warnanya. Warna-warna itu simbol-simbol dalam Alkitab ada semua. Putih misalnya suci, hitam misalnya dosa, ada semua simbol warnanya. Jadi kalau Anda bikin logo-logo itu warnanya pakai warna-warna dalam Alkitab. Kuning itu kemuliaan,